Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa YouTube Bengkel Kehidupan Hati dimanapun pemirsa berada ya. Selamat pagi semuanya. Di sini kami akan mengupas tentang penyakit ya, berhubungan dengan penyakit yang apapun yang gua omongkan nanti tolong disimak ya dengan teliti dan dengan sungguh-sungguh. Nah, ini sebabnya apa manusia bisa terserang penyakit ya. Ini akan saya jelaskan sedikit-sedikit yang sesuai yang aku tahu. Tapi sebelum kami mengupas, kami mau minta izin kepada seluruh suhuku ya, dan guru-guru aku, senior-senior aku dimanapun ia berada. Ya, kami di sini izin mau ibadah kepada semua umat manusia ya, yang terkena teguran dari Yang Maha Kuasa. Nah, ini tujuan aku hanya membantu, tujuan aku pengen berbagi, tujuanku hanya ibadah, saya tidak lebih ya. Dan di dalam saya menyampaikan nanti kiranya kurang memahami dan kurang aku mengartikan dengan bahasa-bahasa yang mungkin kurang mengerti, baik dari cara penyampaianku ataupun dari cara saya menerangkan itu kurang dipahami, saya minta maaf ya, saya minta maaf. Oke, kita langsung mulai ya, mengenai penyakit tangan mati sebelah ya, tangan mati sebelah. Mengapa tangan ini kok bisa mati sebelah? Itu dikarenakan adanya apa? Orang yang kena tangan sakit sebelah itu dikarenakan orangnya ini setiap melakukan ibadah ya, namanya bekerja ya, bekerja itu kan sebagian dari ibadah. Setiap orang ini melakukan pekerjaan apapun itu dikarenakan orang ini sering mengeluh, sering menjalankan kerjaan itu dengan terpaksa, dengan emosi, dengan serotang-serotong, dengan istilahnya keegoisan, dengan keterpaksaan ya. Contoh satu, mengapa orang ini menjalankan ibadah ataupun bekerja itu sambil dongkol? Orang ini tertekan dan ditekan, baik dengan pimpinan, dengan kawan ya. Orang ini merasa tertekan, terjepit. Nah, dari orang ini terjepit ya, karena dia merasa terjepit, merasa istilahnya itu disepelekan, merasa dikecilkan, makanya dia itu berpikirnya itu seolah-olah dia itu mampu, dia itu bisa ya. Timbullah karena disepele tadi jengkel, tanpa dia sadari ya. Yang Maha Kuasa itu menegur dengan cara Yang Maha Kuasa sendiri, menunjukkan kuasanya di dalam jiwa seseorang itu, bahwa Yang Maha Kuasa itu lebih tahu ya. Makanya tangan itu rasanya itu kemeng, sakit, pegel, linu. Nah, itu salah satu contoh kalau tangan itu mati ya, mati. Nah, khususnya sebelah tangan kanan ya, sebelah kanan ya. Nah, itu satu ya. Dua, ini khusus untuk wanita ya, untuk kanker payudara ya, untuk kanker payudara. Mengapa wanita itu rawan sekali terkena penyakit kanker payudara? Itu dikarenakan wanita itu sering istilahnya itu menyimpan rasa kejengkelan yang sangat tinggi dengan suami ya. Contoh salah satunya masalah kecemburuan ya. Padahal suami itu tidak melakukan yang namanya perselingkuhan, tapi sang istri itu apa? Mencurigai ya, dan lagi suami ini asa ditanya sang istri itu menerangkan dari pertanyaan itu kurang jujur, kurang terbuka ya. Dari segi jawaban itu kurang memuaskan sang istri. Nah, timbullah itu rasa kejengkelan ya, kejengkelan. Pertama diungkapkan kejengkelan tersebut
karena ngungkapnya itu kurang jujur, kurang sempurna, kurang memuaskan. Jadi kejengkelan itu terpendam sampai tidak bisa mengungkap rasa sakit hati tadi. Dipendam, akhirnya tumbuhlah seperti gunung, meledak, bocor. Lama-lama bocor. Nah, itu karena orang kalau belum tahu mengupas di dalam kasih sayang di dalam kehidupan ini memang sangat fatal ya. Itulah kemarin di video aku yang kemarin aku bahas, orang hidup harus tahu tujuannya hidup. Kalau orang hidup tidak tahu tujuan hidup yang dicari dalam kehidupan yang paling terpenting apa yang dicari, maka ya inilah yang terjadi. Di dalam keluarga itu pasti ada huru hara, kejujuran itu kurang, keharmonisan kurang, maka yang terjadi ya pasti penyakit ini. Maka kalau orang ini sudah dikasih penyakit ini, terapkanlah kejujuran, bukakanlah kejujuran, bukakanlah lembaran yang baru untuk mengakui dari segala kesalahan ya, dari segala kesalahan. Sikap yang kurang baik itu perbaikilah sebelum Allah itu atau Tuhan itu menegur dengan caranya ya. Mumpung kita masih dikasih kesempatan untuk bertaubat, bertobatlah secara ikhlas ya. Setiap melakukan sesuatu, jangan karena ada pamrih atau jangan karena minta harapan ini. Jalanilah sesuai akidahnya, keikhlasan ya, sesuai dengan ibadah. Karena setiap orang menjalankan apa-apa itu ya, itu dijalani dengan ibadah ya. Ikhlas maksudnya gitu loh ya. Jadi untuk penjelasan tentang penyakit ini mungkin dua ini yang aku bisa menjelaskan ya. Lebih dan kurangnya aku minta maaf ya. Mudah-mudahan untuk saudara-saudara ini bermanfaat dan amat berguna sekali, karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Nah, itu paling penting itu ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Nah, mudah-mudahan penjelasan kami di dalam mengupas penyakit ini amat bermanfaat dan amat berguna untuk seluruh pemirsa dimanapun pemirsa berada. Jadi di sini aku minta tolong kepada seluruh pemirsa YouTube Bengkel Kehidupan Hati dimanapun pemirsa berada. Kami minta tolong yang belum subscribe, komen, like ya, tolong dibantu like, komen, share kepada seluruh orang yang belum tahu ataupun kawan-kawan yang terdekat ya. Nah, terus ada ini saya buka di sini aja dari orang yang komentar ini ya, khususnya komentar yang kurang bagus ya. Saya minta maaf atas ketidaknyamanan kawan-kawan dimanapun ia berada. Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, yang pasti ada yang komentar kalau saya ini istilahnya hidup itu seolah-olah sudah bisa menyusun dirinya sendiri. Belum, saya belum bisa menyusun diri saya sendiri, karena saya hidup itu baru belajar ya, baru belajar menjalani kehidupan itu, pengen menata. Kalau orang Jawa bilang itu di dalam komentarnya itu urip kaya wis toto wae. Nah, itu kalau diartikan saya ini sudah seperti sudah bisa menyusun diriku sendiri. Belum. Saya pengen berbagi, dari saya belajar inilah aku bisa membagi. Kalau aku belum belajar maka aku tidak bisa berbagi. Jadi di sini izinkan saya untuk berbagi sambil belajar ya. Karena saya sudah tegur dengan Yang Maha Kuasa ya. Dengan cara Yang Maha Kuasa dia menegur, dan saya masih dikasih kesempatan untuk ibadah dan untuk berbagi, maka kesempatan ini aku gunakan yang sangat luar biasa ya. Nah, itu terus yang ini, yang komentar yang satu lagi ya, masalah mengapa aku setiap membuat tayangan YouTube tidak menampakkan diri. Ini langsung aku to the point dengan bapak dimanapun Anda berada ya, ataupun mas-mas
ataupun saudara-saudara, aku minta maaf sekali. Aku minta maaf sekali. Saya tidak mau menampakkan wajah saya, bukan saya berarti saya itu takut, bukan. Karena saya pengen ibadah itu ikhlas, ya. Karena saya pengen ibadah itu dengan Yang Maha Kuasa, walaupun pelantarannya itu manusia, ya. Biarlah Yang Maha Kuasa yang menilai. Karena aku sadar wajahku itu jelek. Saya tidak mau dikenal orang dari wajahku. Saya pengen dikesan orang itu dari tutur kataku. Nah, karena yang ku mainkan ini ilmu rasa, Mas. Biar rasalah yang akan merasakan, ya, ilmu rasa yang ku mainkan ini. Jadi lebih dan kurangnya cara aku menyampaikan, saya minta maaf, ya. Intinya saya ini bukan orang baik, ya. Saya ini orang nggak benar tapi pengen belajar benar, ya. Karena saya meyakini manusia tidak ada yang sempurna. Itu. Manusia semuanya hidup itu tidak ada yang sempurna, ya. Semua manusia pasti banyak kekurangan. Contohnya saya ini banyak sekali kekurangan. Satu, saya tidak bisa membaca, ya. Dua, organ tubuh saya sudah diambil dengan Yang Maha Kuasa. Salah satu organ tubuh saya sudah diambil dengan Yang Maha Kuasa. Nah, jadi saya itu bersyukur dengan Yang Maha Kuasa, bukan saya menyesali. Saya amat beruntung, saya amat bersyukur dan kusyukuri kehidupan aku apa adanya, ya. Kalau masalah harta saya nggak punya, ya. Masalah harta aku nggak punya. Kekayaan aku cuma adanya di rasa, di hati. Karena saya walaupun cacat, saya masih memikirkan orang lain, ya. Saya walaupun cacat, ibarat kata bekerja yang kasar ataupun yang berat saya nggak mampu, tapi aku yakin dengan aku menciptakan kasih sayangku, ya, menciptakan atau mengasihi, ya, menyayangi, menyadari kalau orang saya ini manusia, saya harus bisa memanusiakan orang. Dari situ aku mencintai, dari situ aku berbagi, dari situ aku menyadari, dari situ aku mengkaji, ya, belajar. Maka aku meyakini Yang Maha Kuasa itu maha kaya, Allah itu maha besar. Nah, dari situlah aku bisa sadar, ya. Kalau Allah sudah bilang kun fayakun, ibarat kata apa yang aku pinta, insya Allah dikabulkan. Asal ketulusan, dari keikhlasan, dari niat hatiku paling dalam itu niatku ikhlas karena Allah. Ya, itu aja, lebih dan kurangnya mohon maaf, ya, para pemirsa ataupun semua sahabat dimanapun sahabatku berada. Mudah-mudahan yang sudah like aku ucapkan akan diberikan panjang umur, ya, dibukakan jalan rezeki, dijauhkan dari segala bala, ya. Mudah-mudahan sehat jasmani dan sehat rohani, ya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, mungkin itu aja kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.